Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa untuk Gusti Allah. Selanjutnya kita panjatkan dahulu doa kepada, jadi bukan untuk ya. Itu kata sambung tapi maknanya bisa berubah. Kepada dan untuk itu ya. Nanti kita belajar kata sambung ketika kita akan membahas tentang ma'ana bi korik. Bi itu harf jar ya. Apa artinya bi itu ya. Makanya jangan kaget ketika ada yang mengartikan bismillah itu bukan dengan nama Allah tapi atas nama Allah. Kok jadi kesana? Itu nanti insya Allah besok ya kita bahas ketika kita melanjutkan untuk mencari jejak yang diklaim oleh saudara kita yang masih mengatakan Kanjeng Nabi buta huruf. Ya, tentang Umi sudah kita selesaikan dan tidak ada yang bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang buta huruf ya. Umi itu buta kitab. Oke, sebentar ngopi dulu kok jadi kesana. Santai aja ya, ini di akhir pekan ya, dan kita sempatkan sebelum berangkat mungkin mau weekend ya, berakhir pekan bersama keluarga, kita sempatkan ngaji sejenak dulu, dan ini aku upayakan dalam situasi yang ringan-ringan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ulangi. Sebelum kita melanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada. Nah, jadi kata penghubungnya, harf jarnya itu kepada Gusti Allah Agung untuk, baru untuknya saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah, dan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Karena kalau kita nih, kalian nih sedang melihat video, jangan lupa behind screen di balik video itu, sehingga dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya itu karena ada peran jasa baik dari kemurahan hati saudara-saudara kita yang salah rezeki secara finansial diberikan kelebihan oleh Gusti Allah Agung ya. Oke, jangan lupa. Jadi jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang telah berbuat baik untuk kita. Berikutnya ya, seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetaplah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu nggak ulang, jadi nggak karu-karuan. Aku tidak atau belum memberikan izin untuk hal-hal yang demikian ya. Berikutnya juga sekali lagi semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim ya, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari sekian doa yang ijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kajian kita kali ini yang aku kemas dalam suasana yang santai-santai saja, masih berpijak tentang Az-Zaitun ya. Karena aku lihat masih rame juga ya komentar-komentarnya seperti itu, maka aku akan menghadirkan juga sebuah tanggapan yang sifatnya itu ya memberikan penjelasan lah ya, memberikan penjelasan supaya jangan salah dalam memotret sebuah keadaan. Karena kalau potretnya salah ya, maka laporannya juga bisa salah begitu. Oke. Sebelum ke sana aku bacakan dulu beberapa pesan-pesan Qur'ani ya. Ini
Pesan pertama ini aku bacakan karena nanti kalau di akhir kasihkan ngomong justru lupa. Pertama ini surat Al-Isra surat 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggunggan jawab. Surat 17 ya, surat Al-Isra ayat yang ke-36 ini memperingatkan kita agar kalau kamu tidak tahu itu jangan ikut-ikut gitu loh. Ya. Maka perlunya kita untuk mencari tahu. Ya. Oke. Sekarang coba kita lihat lagi di surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat yang ke-6. Ya. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in tabayanu antusibu kauman bija alating fatusibu alama fa'altum nadimin. Ya, stressing pointnya tabayanun. Ya, jadi kalau kita cari itu artinya apa sih? Tentang sebuah kejelasan ya. Tabayanun. Ya, tentang sebuah kejelasan. Jadi begini, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Nah, karena aku sudah bilang kemarin, kebodohan kita itu, jangan sampai kita yang bodoh, kita menyalahkan orang lain. Padahal kita yang bodoh yang tidak tahu, gitu. Kita menyalahkan orang lain karena kebodohan kita. Artinya kalau kita tahu, kita tidak menyalahkan itu. Yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu, ya. Di sini ada diksi apa ini? Tabayanu, apa yang kita sering sebut tabayun itu kalau dalam bahasa gaul kekinian itu check and recheck. Ya. Check and recheck, double check, triple check. Agar kita tahu duduk permasalahannya, atau ada yang bilang cross check. Nah, gitulah ya. Jadi dari dua firman dari Gusti Allah Agung yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diajarkan kepada kita sejak berapa? 14-15 abad yang lampau itu sudah diajarkan kepada kita supaya kita hati-hati terhadap sebuah informasi. Terlebih lagi sekarang yang sudah terjadi global ya. Global itu sudah menyatunya dunia ini menjadi kecil dalam genggaman kita yang bernama handphone ini. Informasi itu menjadi terbuka. Jadi hati-hati dalam menyaring informasi. Ya. Oke. Itu sudah aku bacakan. Nah, sekarang aku cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ketika dia belum jadi bos, sekarang dia sudah menjadi bos. Kemarin datang ke kotaku, cuman aku belum sempat nemui dia, hanya sekedar papasan, say hello, dan karena aku lihat dia sangat lelah dan akan segera berangkat ke Aceh katanya setelah acara di sini, jadi nggak sempat ngobrol. Waktu itu dia belum jadi bos ya, tetapi ya sejak belum jadi bos memang dia orangnya mobile ya. Sekarang dia jadi bosnya Dewan Dakwah, orang pertama di Dewan Dakwah. Kami sering ya terlibat kajian-kajian di kampus dulu. Ya. Kalau backgroundnya sepertinya ada samanya, ada bedanya ya. Samanya itu kami sama-sama tidak berbackground akademis teologis ya. Aku dari teknik, dia dari peternakan IPB. Tapi dia kadang-kadang ngomongnya ya kodak-katik katuk, dia bilang. Saya ini alumni peternakan ya. Jadi jurusan peternakan, nah sekarang saya ngurusi hewan-hewan ternak. Dalam tanda kutip.
Dia ngurusi hewan-hewan ternak. Kan kalau ada orang dikasih tahu nggak dikasih tahu melet saja, bahkan dikatakan itu lebih buruk dari hewan ternak. Kalian tahu lah ya maksudku ya. Jadi dia bilang background pendidikannya dia sarjana peternakan, jadi ngurusi hewan ternak sekarang. Gitu. Kalau dilihat dari sisi pendidikan yang itu, kami sama-sama tidak berpendidikan teologis ya. Aku dari teknik, dia dari peternakan. Cuman kalau sekilas dari pendidikan keluarganya, mungkin dia lebih religius, lebih teologis lah ya. Kalau aku kan seperti aku sampaikan, bapakku sendiri itu kan abangan ya. Mama ya begitu itu yang awalnya ya Patayat ya. Patayat itu di NU kultural, kalau di Muhammadiyah itu kan Aisyah gitu ya. Jadi dan mamaku bergainannya kalah dengan bapakku ya, yang abangan, meskipun setelah tahun 1978 berubah, bapak kembali rajin beribadah dan semoga Allah mengampuni segala kesalahannya ya, sampai menutup mata ya, menjaga sholatnya meskipun sempat akhirnya tidak sholat karena akhirnya itu diakhiri dengan keadaan yang pikun ya. Jadi tidak sama background kekeluargaanku dengan dia, tidak sama. Dia sepertinya meskipun pendidikan formalnya peternakan, tapi background keluarganya sepertinya orang-orang yang dekat lah dengan agama gitu ya, lebih rohani. Kata teman-teman, lebih rohani, lebih religius gitu ya. Kalau aku lebih ke preman, ke jalanan gitu. Oke. Dalam sebuah kajian itu, dia sering ngisi kajian di kampus, kami ketemu. Ambilin tisu. Dia bilang begini, jadi data ini aku dapatkan dari dia. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah kasih perintah kepada sekretaris andalannya, yaitu Zaid bin Sabit, untuk belajar bahasa Ibrani. Gitu. Jadi Zaid bin Sabit diperintahkan untuk belajar bahasa Ibrani oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dalam waktu yang singkat nih, dia cerita itu dalam sebuah kita diskusi ya, kajian gitu. Sahabat Zaid itu dapat menyelesaikannya dalam waktu yang relatif singkat dan dia menguasai bahasa Ibrani. Ya mungkin pertama Zaid bin Sabit itu cerdas. Ya karena sekretaris Nabi mesti cerdas. Yang kedua, bahasa Ibraniun dan Arabiun itu kan satu rumpun semitik, artinya beti lah ya, beda-beda tipis. Ya, kalau kita ahad, mereka ehad, kita wahid, mereka yahid, itu kan beda-beda tipis. Kita barokah, mereka baruk. Jadi kalau ada baruk ministry itu artinya ministry yang barokah gitu loh. Karena temanku menjadi komandannya di baruk ministry itu karena kekristenannya itu kiblatnya ke Lebanon. Ya, bukan ke Syria, ke Lebanon. Dan aku pernah diskusi dengan dia itu di Denpasar, Bali ya. Dan dia mengajak semua santri-santrinya. Subhanallah. Itu cewek itu ya seperti kita orang Islam, nampak ininya aja sama ininya aja, dan jilbabnya semua tertutup pakai warna hitam. Cowoknya itu pakai baju koko semua gitu. Tapi Kristen Lebanon ya, Kristen Arab tuh begitu. Jadi supaya enggak kaget. Ada salah satu santriwatinya dari Solo itu, waduh, gue kan laki-laki normal, menurut gue subhanallah cantik. Ya, sudah putih mulus gitu, pakai jilbab, pakai kerudung hitam. Jadi yang nampak wajah sama ininya putih gitu. Aku juga nggak tahu kenapa dia dekati dia, orang aku nggak tanya. Dia ngomong, saya santrinya Pak gitu. Maksudnya santrinya abunanya, nggak, mereka panggilnya nggak pendeta, abuna, ya, bapak kami, Abu Ana. Ya, nanti kalau ada
Ebenezer tuh Abu Nasser gitu loh. Jadi supaya kalian jangan terlalu gampang kikuk ya dengan bahasa. Itulah perlunya belajar bahasa. Gitu. Itu gitu, keren gitu ya. Ya kalau kita lihat dari luar ya kita nggak tahu dikirain Islam. Itu pernah kami diskusi di Denpasar ya. Pada waktu itu ya lagi gawat-gawatnya karena didahului oleh peristiwa bom Bali itu ya. Jadi semua intel datang dari Kodim, dari Polsek. Aduh, tapi alhamdulillah diskusi berjalan lancar gitu. Ya. Bahasanya itu satu rumpun. Ya. Jadi ya Zaid itu dalam waktu yang relatif menguasai bahasa Ibrani. Ya mungkin seperti aku bilang tadi, dasar Zaid bin Sabitnya juga otaknya otak cerdas punya gitu loh. Ya, yang kita perlu tahu kan, tuh kok peteng, kok gelap mendung, lampunya dinyalain. Udah? Oke. Yang kita perlu tahu behind screen-nya itu apa? Kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan Zaid untuk belajar bahasa Ibrani? Itu loh, ya. Itu yang kita harus tahu. Meeting point apa di situ yang harus kita pelajari? Ya. Aku itu dulu kan punya jadwal ngisi kajian itu tiap Ahad ya, Ahad ba'da subuh ya. Ahad gitu. Kadang-kadang aku berangkat itu bareng teman-teman ke gereja. Ya karena aku kristologi, ya aku ya rapi ya, tapi rapinya aku kan ya seperti ini. Bawa Bible, teman ke gereja juga bawa Bible, tapi dia bawa Biblenya masuk ke gereja, gue masuk ke masjid. Dulu waktu gue masih punya jadwal ya, jadi bukan setiap sih, diselang-seling ya, tapi yang jelas itu Ahad harinya, Ahad pagi gitu ya. Aku ngisi kristologi, jadi sama-sama bawa Bible, cuman aku masuknya ke masjid, dia ke gereja. Gitu. Kalau ada yang tanya, ngapain orang Islam belajar Bible? Kan repot menjelaskannya, ya. Dakwah itu ya pakai Al-Qur'an, bukan pakai Bible gitu. Aduh, padahal kami di Arimatea itu lahan dakwahnya itu ya 10% ke dalam lah, 90% keluar. Orang semboyannya aja sudah jelas menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Kalau yang dakwah ke dalam kan sudah banyak yang handling teman-teman organisasi dakwah lainnya. Kalau kami keluar. Nah nanti ini ba'da maghrib aku janjian kita menangani kasus pemurtadan 2 cewek. Ya belum murtad sih, cuman terindikasi. Nanti kami janjian ba'da maghrib ketemu. Kalau di kampus kita diskusi ilmiah ya, lintas iman gitu. Nah, kalau gitu kan bawa aja yang mesti Bible dong. Terus ada yang bilang, dakwah itu pakai Al-Qur'an, jangan pakai Bible. Ya aku kalau mau tak jelaskan ya tak jelaskan, kalau enggak ya tak biarkan, aku lihat orangnya. Kalau aku ukur ini orang ini, aku kasih tahu nggak kasih tahu sama aja, mending gue diem. Buang-buang energi gitu. Kecuali dia bisa diajak berpikir dan otaknya sedikit ya sedikit lumayan lah ya, tidak setengah tiang, itu ya aku mau jelaskan gitu. Ya seperti yang aku pernah katakan, mendakwai orang yang murtad itu jangan pakai Al-Qur'an. Karena dia sudah menolak Al-Qur'an. Ya. Dulu ketika aku mendakwai dengan Bible, tak ajak diskusi Bible, ansik murni Bible, kita tutup Al-Qur'an. Dan alhamdulillah meskipun waktunya relatif cukup lama, akhirnya bersahadat kembali dan sekarang dia jadi ustaz. Dan keluarganya diam 1000 bahasa. Karena keluarganya itu kelompok abad ke-6 yang memandang Islam itu dipatok abad ke-6, jadi kaku dia. Dakwah itu ya pakai Al-Qur'an. Lah kalau pakai Al-Qur'an, apakah keluarganya yang murtad itu bisa kembali bersahadat? Nggak bisa. Karena dia sudah menolak Al-Qur'an. Maka harus diinjili, bukan diqur'ani gitu. Ya. Oke. Maka kita perlu tahu kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Artinya
Dengan menguasai bahasa Ibrani, kita dengan leluasa membuka pintu dialog dengan saudara-saudara kita, yaitu Yahudi. Ya, kalau Nasrani perdana sih dia tetap Yahudi, artinya simbol bahasanya juga ya Ibraniun gitu loh. Tapi ketika menjadi Kristen kan sudah kehilangan identitas bahasa. Jadinya terpisah. Ya, Kristen itu dari akar Yahudinya, maka Yahudi itu simbol bahasanya ya Ibraniun, kalau Islam ya Arabiun, kalau Kristen ya ini yang kita tidak tahu. Maka kita lihat nanti Septuaginta dan Vulgata itu, Septuaginta dan Vulgata itu sebetulnya sama-sama sudah terjemahan, karena tidak mungkin Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menerima firman edisinya bahasa Latin atau bahasa Gerika, bahasanya orang Yunani, tidak mungkin. Ya, ini sesuatu yang bisa kita tangkap. Dengan menguasai bahasa itu membuka peluang lebih lebar, pintu diskusi itu lebih enak dijalankan. Karena dengan bahasa itulah kita tahu, oh maunya dia itu begini loh, maunya begini loh, maksudnya begini loh, maksudnya begitu loh. Itu lewat bahasa. Ya, oke. Sekarang ini komen yang tersebar di YouTube itu kan masih serem-serem juga ketika Az-Zaitun itu menyanyikan lagu Havenu Shalom Aleichem, ya. Itu kan komennya ya yang serem juga buahnya. Dan tak lihat kalau kok masih begini sih. Maka kehadiran kita ngaji kali ini ya, ngaji yang santai-santai ini mencoba untuk menetralisirkan suasana, ya, supaya tidak begitu, ya. Jangan karena ketidaktahuan kita sebentar. Ini bosnya Ayah Sophia ini. Assalamualaikum. Shalom. Salam alaikum. Gimana? Salam alaikum. Ya. Jenengan ini pancen Muhammadiyah garis keras jenengan. Oh, kok bisa? Masa wakaf diserahkan ke Muhammadiyah? Kenapa nggak diserahkan ke NU? Nanti kalau ada bagian kita bagi dua nanti, bagi dua. Aku lagi syuting ini. Halo? Aku lagi syuting. Halo, aku lagi syuting. Oh, siap. Oh, nge, siap. Nanti kita lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang kenapa wakafnya diserahkan ke Muhammadiyah kok nggak ke NU. Ya aku bilang nanti mungkin kalau ada gilirannya gitu, karena adanya cuma satu kan. Oke, kita lanjutkan. Komentar-komentarnya masih serem-serem. Aku coba mendinginkan ya komentarnya supaya jangan serem, berdasarkan dua ayat yang aku baca tadi, bahwa kita perlu tahu, kita perlu tabayun. Dan kita jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Apakah aku tabayun ke sana? Maka aku bilang tidak. Kan aku sudah bilang untuk ke sana itu ya perlu dana juga kan. Meskipun kita datang mengajukan permohonan ya lewat protokoler yang ada, kita mau wawancara dengan bosnya Az-Zaitun, tentunya kan nggak serta-merta hari itu dijawab. Artinya kita perlu tunggu dulu kapan, dan untuk menunggu itu kan bisa jadi kita juga harus apakah balik ke sini atau kita tunggu di sana, artinya di hotel kita bermalam, kan itu semua perlu biaya lah untuk ke sana. Ya, jadi aku jelaskan, aku tidak ke sana, tapi aku punya sumber data yang itu valid, gitu loh. Sumber data itu valid, ya. Oke. Sebelum ke sana, aku mau bacakan dulu WA ya. WA yang masuk. Ya. Begini, dan ini bagus sekali WA-nya. Bismillahirrahmanirrahim dari Kang Rupato ini ya.
alangkah baiknya kita lebih bisa mencermati dan menyikapi suatu permasalahan, garis miring kasus, garis miring isu dengan lebih bijak dan objektif. Karena zaman sekarang ini media, ya, netizen ya, dapat dengan mudah menggoreng suatu yang sebenarnya biasa-biasa aja. Nah, ini yang titik beratnya ya, yang aku sampaikan ke kalian. Sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja menjadi suatu yang viral. Ya, hal ini tentu tidak akan menjadi objektif jika kita terbawa arus subjektivitas. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi Muhammad dari 14 abad ya, 1400 tahun lalu diperintahkan kita sebagai umatnya untuk bertabayun ya. Tentu bukan tanpa alasan Nabi memerintahkan kita seperti yang aku baca tadi, 2 ayat dalam Al-Qur'an tadi. Check and recheck, check and recheck. Karena ketidaktahuan kita itu menjadikan, kita lihat video ya, itu sebetulnya bagi mereka biasa-biasa saja. Kita menanggapinya di luar dari komunitas mereka menjadi suatu yang luar biasa. Kemudian lahirlah subjektivitas bukan objektivitas. Itu menjadi kendala loh ya. Nah sekarang yang beredar video-video di YouTube itu yang terjadi. Sesuatu yang di sana itu biasa-biasa saja ditanggapi seperti yang luar biasa. Kan jadinya kacau kan seperti itu. Ya, seperti aku kalau bilang bagi senior tolong tuh kasih tahu yang junior. Yang junior juga aku ingatkan, kenali dulu ngaji di sini. Itu seperti apa. Nanti kalau aku bilang goblok, bodoh, kaget. Padahal goblok bodoh itu bagi aku, bagi yang sudah ngaji di sini itu biasa-biasa saja. Dan konotasinya bukan goblok bodoh seperti yang publik pahami. Itu bagi kami biasa-biasa saja. Video itu dilihat oleh orang di luar dari komunitas ngaji bareng Gus Putih di sini, itu menjadi yang luar biasa. Digoreng bisa menjadi masalah. Gitu loh. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada suara-suara bebek, suara-suara penggorengan mohon dimaklumi ya, karena permaisuri lagi goreng dan tetangga sebelah ada piaraan bebek, jadi anggap saja itu sebuah irama yang mengiringi kajian-kajian kita. Jadi sesuatu yang hal-hal seperti itu kita jadikan keunggulan justru ya, bukan kendala. Oke, kemarin kan aku unggah video ini ya, ketika Azaitun menyanyikan Avenue Shalom Aleichem ya. Coba lihat berapa viewernya ini subhanallah sekali ya. Jadi berimbas juga ternyata subscribe-ku yang awalnya 3 berapa subscribe kita itu ada kenaikan 32.800, ada kenaikan 600 subscribe. Karena awalnya itu 32.200. Apakah itu side effect dari Azaitunnya atau gimana aku nggak tahu. Yang jelas Azaitun itu menjadi seksi ya. Berapa viewersnya? 70.000. 10.000. Coba. Ketika itu aku unggah dalam waktu berapa sekarang 4 hari 10.000 viewer. Sesuatu yang spektakuler. Ya, jadi memang masih genit, masih seksi ya, kan ada aja komentar yang masuk, berarti masih dilihat orang terus. Begitu genitnya, begitu seksinya Avenue Shalom Aleichem ya. Ketika itu dinyanyikan oleh Azaitun ya. Oke. Ketika video itu aku unggah dan aku bagikan kepada yang aku bilang tadi, aku memang tidak hadir ke sana, tapi aku punya informan yang dia tahu benar keadaan di sana. Apa tanggapan beliau? Begini. Ya. Lihat ini tanggapan beliau ya. Mantul Gus. Ketika kami aktif di sana,
Lagu itu menjadi salah satu lagu yang dipakai sebagai materi pengajaran bahasa Ibrani, materi pengajaran bahasa Ibrani, materi pengajaran bahasa Ibrani. Lihat, stressing pointnya materi pengajaran bahasa Ibrani. Kami dimotivasi oleh Syekh PG, maksudnya Panji Gumilang, untuk menguasai bahasa-bahasa dunia. Coba. Ya. Coba. Gue kan sudah bilang bahwa PG itu bagus bahasa-bahasa asingnya, bukan hanya Inggris, ada beberapa bahasa dia kuasai. Ya, gue di video lalu kan sempat bilang, nah, di sini pengakuan dari informan yang tahu persis keadaan di sana, ya mereka itu dimotivasi oleh Syekh Panji Gumilang ini untuk menguasai bahasa-bahasa dunia. Salah satunya Ibrani. Jadi lagu seperti itu sudah terbiasa bagi mereka ya sebagai proses pembelajaran. Kita yang di luar rame melihatnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Judulnya itu serem-serem itu. Judulnya kan serem-serem itu, komentar-komentar itu. Padahal bagi mereka itu biasa, bagi kita yang tidak tahu menjadi luar biasa, gitu loh. Padahal di sini dijelaskan itu adalah dipakai sebagai materi pengajaran bahasa Ibrani. Lagu itu sering dinyanyikan. Coba kalau kita punya santri jago bahasa Arabian, jago bahasa Ibraniun, dan bahasa Inggris tentunya, dan bahasa-bahasa yang lain, mantap nggak itu? Itu loh, mantap nggak? Kalau lihat tuh komentar-komentarnya kan serem-serem itu ya. Jadi konteksnya ya, ini semoga yang telah memberikan pendapatnya dalam videonya masing-masing bisa menjadi yang akan mendekonstruksi pemahaman kamu. Oh ternyata begitu ya. Itu metodologi pembelajaran mereka. Yang namanya belajar ya sah-sah saja toh. Gitu loh. Jadi konteksnya pembelajaran sebagai metodologi belajar mereka tentang bahasa-bahasa asing yang diantaranya itu adalah lagu Eveni Shalom Aleichem. Dan lagu itu memang menjadi sebuah media yang gampang untuk kita menghafal ya. Aku lupa sih ya, aku diajarin sama almarhum Gus Panani, guru Al-Quranku itu. Kita kan abjad. Dikirain kata abjad itu dari barat sono. Barat maksudku orang-orang bule sana. Enggak, itu dari barat tengah. Abjadun gitu ya. Itu dilakukan alif ba ta sa gitu dah. Kalau berupa lagu kita gampang hafal gitu loh. Ya, jadi semoga kalian paham ya, itu adalah proses pembelajaran. Jadi konteksnya itu adalah proses belajar bahasa-bahasa asing yang kebetulan saat itu adalah Ibrani gitu. Ya. Jelas? Jelas di sini? Jadi supaya jangan lagi berpikir yang keluar konteks. Ya, aku carikan videonya di sini nggak ada ya. Yang komentarnya seram banget itu, ya, seram banget sehingga kita itu menjadi loh kok begini? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ya. Kita anggap sesuatu yang biasa, ya, bagi mereka menjadi yang luar biasa. Peringatan keras. Apanya yang mau dikerasi? Ya, telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Jakarta? Aman keadaan? Aman, alhamdulillah. Minal aidin wal faidin nih. Sami-sami. Aku juga maaf lahir batin, nggih.
Mungkin Iya. mungkin bisa to the point. Aku lagi shooting ini. To the point apa? Gimana? Oh, lagi syuting? Iya. Oke, Gus, yang perlu Gus kritisi satu hal mengenai Mus'ab Usmani. Itu kan dari sejarah sedikit dikatakan bahwa ada pembakaran 4 Mus'ab, 1 Mus'abnya tetap dibiarkan. Kan gitu ya? Iya, Itu yang lanjut. perlu dikritisi. Sementara penyebaran 5 Mus'ab itu disertai dengan para hadis, artinya yang membaca Al-Quran. Iya. Dan semua Mus'ab itu tidak mungkin ditulis salah oleh Zaid bin Sabit berserta Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan. Betul. Artinya untuk amanah memindahkan gunung saja dia lebih senang daripada membuat Al-Quran. Halnya adalah ketika disebar kemudian terjadi perbedaan salah baca. Nah, ini harus dikritisi. Perbedaan salah baca apakah mengakibatkan Al-Quran yang 4 itu musabnya yang dikirim harus dibakar? Sementara kurangnya cuma kesalahannya bukan di Al-Quran yang sudah dia buat. Karena bacaannya, tulisannya sudah benar, logatnya Arab, segala macam. Cuma orang yang nggak mengerti bahasa Arab yang nggak ngerti, karena gundul. Cuma karena tidak ada tanwinnya. Oke. Ya kan nggak mungkin Gus itu Quran yang bener 5 itu dibakar, kan bisa ditarik kemudian cuma ganti tanwin tambah-tambahannya. Betul. Nggak mungkin Gus dibakar, itu tuh yang perlu dikritisi Gus. Iya. Memang bisa aku tanggapi sebentar? Ya, silakan. Memang begini, informasi itu kan kita sebatas informasi sejarah, ya kan? Nah, Sekarang misalkan aku tanya, apa memang ada pembakaran itu? Itu kan kita harus tahu dulu. betul. Ya, itu. Sementara sekarang peristiwa pembakaran itu menjadi digoreng kan? Betul. Nah, padahal kita perlu tahu data. Ada nggak peristiwa pembakaran itu? Kita sama-sama tidak hidup di zaman itu. Jadi kalau bagi mereka yang meragukan Al-Quran, langsung saja uji materi Al-Quran yang ada sekarang itu diuji. Kan mereka, kan Al-Qurannya kan menantang, bukan melarang, justru menantang kan? Coba bikin seperti gitu. Jadi Buat yang sama. tapi apapun ini terekam, jadi aku kasih tahu viewerku, ini sahabatku sama Mas Didi sama beliau dulu kita sama-sama berjuang di Facebook waktu YouTube belum canggih ya Mas ya, kita saling bergandeng tangan dakwah di Facebook ya. Betul. Kita sama-sama di sana. Oke Mas, terima kasih. Nanti penjelasannya kita kontak balik ya. Siap, makasih Gus. Segi. Oh iya, salam sama untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana tadi? Ada telepon masuk. Ya. Oke, jadi udah berapa lama? Sudah 1,5 jam lebih ya. Padahal kita mau bikinnya sih kalau bisa sesantai mungkin, sedikit mungkin, secepat mungkin karena nanti ada yang mau weekend ya, mau berakhir pekan. Oke lah, aku segerakan saja. Jadi begini, apa yang mereka lakukan itu menjadi salah satu metodologi pembelajaran. Dalam pembelajaran itu sah-sah saja gitu. Jadi aku sampaikan bahwa informasi yang aku terima itu dari sosok yang tahu betul suasana apa dan gimananya Al-Zaitun, karena dulu pernah menjadi bagian Al-Zaitun ya. Aku ulangi lagi supaya clear ya. Begini WA-nya ya. Mantul Gus, ketika kami ada di sana, lagu itu menjadi salah satu lagu yang dipakai sebagai materi pengajaran bahasa Ibrani. Kami dimotivasi oleh Syekh Panji Gumilang untuk menguasai bahasa dunia. Ya, oke. Semoga ini menjadi ya paling tidak membuat suasana sedikit lebih adem lah ya. Jadi kita tahu ada dasarnya. Aku kutip lagi dari sebuah cerita bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad kasih perintah tuh kepada Zaid bin Sabit, kamu belajar bahasa Ibrani ya. Jadi kita belajar bahasa Ibrani boleh-boleh saja. Kita belajar Alkitab juga boleh-boleh saja. Karena kita kan mengimani 4 itu. Ya, kalau kita mengimani dan kita mempelajari,
Kan ya sah-sah saja. Justru yang aneh mereka nggak mengimani Al-Quran tapi mereka belajar Al-Quran. What happened? Gitu. Ya, ini jangan pernah khawatir bagi penggiat-penggiat kristologi kalau ada yang tanya ngapain dakwah kok pakai Alkitab. Ya kalau kamu mau jawab seperti aku menjelaskan. Kalau kamu nggak mau ya sudah tinggalkan saja. Gitu. Ya, kita memang orang-orang yang overliving ya, keluar dari out of the box yang anti mainstream. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga iman Islammu menjadi bingkai yang indah di dalam hatimu. Ya. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Berikutnya, kalau weekend, akhir pekan, jalan-jalan. Begitu masuk waktu sholat, jangan lupa mampir sejenak. Barang ya kalau sama wudhunya sama segala macamnya, taruhlah luangkan waktu setengah jam untuk sholat. Nanti setelah sholat silahkan mau jalan-jalan dilanjutkan, tidak apa-apa. Waktu makan, makanlah dengan makanan yang sama dan di atas meja yang sama semua orang yang kamu ajak dalam perjalanan itu. Jangan pernah membeda-bedakan orang karena kita pada hakikatnya sama-sama hamba. Ya. Jadi supaya orang di luar kita, goiru Islam tahu, oh ternyata orang Islam begitu ya, gitu loh. Karena mereka kan, ya jangan, karena mereka kan goiru Islam, tidak mungkin belajar Al-Quran, belajar hadis. Artinya kita berdakwah lewat perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan sesama, gitu. Ya, oke. Terima dari aku, salam Isra, Islam rasional. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya ya, nanti pada maghrib kita akan handling ya. Semoga bisa diselamatkan, jangan terus terinfeksi virus murtad ya. Kita akan handling ke tempat yang bersangkutan ya, bersama tim Marimat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Isra, salam Isra, salam Isra untukmu semua. Matur nembah nuwun.